Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mereview sebuah line produk dari Apple yang mana bukan dari line MacBook, dan produk ini sudah lama sekali diproduksi oleh Apple, sekitar tahun 2000-an. Ya, tepatnya keluar itu sekitar tahun 2003 dan end of date-nya atau discontinued-nya pada tahun 2006 kalau tidak salah. Dan kali ini kita akan mereview sebuah notebook dari Apple, yaitu PowerBook G4, yang nanti kita cek kalau dari pelapak bilang adalah G4 dengan prosesor berkecepatan 1 GHz, memorinya sudah di-upgrade 1 GHz, dimana dia ada built-in memori 256 MB, jadi total memori adalah 1,25 GB. Bisa kita lihat di sini penampakannya sangat rapi sekali, packingnya, sellernya niat sekali. Meskipun saya beli cuma di harga sekitar 1 juta, itu udah plus ongkos kirimnya. Kenapa saya beli produk ini? Karena saya ingin mencoba prosesor selain Intel dan AMD, yang mana saya belum pernah mencoba prosesor PowerBook notebook dengan prosesor ini dan mungkin tidak akan bisa ditemui lagi di saat ini, karena pertarungan prosesor cuman dihuni oleh 3 besar, yaitu dari Intel, kemudian AMD, dan kemudian dari ARM. Prosesor G4 sendiri dia mempunyai arsitektur RISC, ya, RISC, yang mana dia berbeda dengan instruction set prosesor yang sekarang, yaitu Intel yang menggunakan CSC. Jadi RISC itu dia menggunakan reduced instruction. Jadi instruksinya lebih singkat dan lebih simple. Tetapi dalam perkembangannya banyak vendor-vendor yang menggunakan prosesor Intel karena konsumsi dayanya lebih rendah dan lebih efektif. Ini penampakannya, yaitu PowerBook G4. Bisa kita lihat, dan barangnya masih bagus. Ya, kita lihat dari sisi belakang, dari sisi depan masih sangat rapi. Ada penyok sedikit, wajar lah, karena ini bukan barang baru dan usianya udah 13 tahun lebih sekarang, karena produksi mungkin sekitar 2004 dan sekarang udah tahun 2020. Dan ini merupakan awal mula si Apple menggunakan bahan aluminium, dan sampai sekarang masih menggunakan aluminium. Cuman yang ini belum unibody, jadi kalau kita membongkarnya benar-benar sangat membutuhkan energi, karena banyak sekali baut-baut yang perlu kita lepas kalau misalnya mau mengupgrade. Sangat bagus sekali, tampilannya sleek, desainnya cantik, dan yang jelas keyboardnya menggunakan low profile, bukan yang sekarang kebanyakan vendor menggunakan chiclet keyboard, dan sangat nyaman sekali untuk mengetikan. Nanti akan kita lihat bagaimana kedepannya menggunakan MacBook ini di menggunakan PowerBook G4 ini di tahun 2020, apakah masih bisa mencukupi atau tidak dengan prosesor PowerBook yang ditanamkan dengan kecepatan, kalau saya lihat sih sekitar
Kecepatannya itu 1,33 GHz. Cuman nggak tahu nanti apakah terdeteksi. Ini adalah port modem, kemudian charger, ini RJ45, Firewire 400, USB 2.0, mini DVI, kemudian ada headset, ada baut hilang satu, tapi nggak masalah. Kita lihat ini DVD drive combo, sangat bagus ya, sangat layak. Tampilannya kalau dibandingkan dengan laptop plastik zaman sekarang masih bagusan ini ya dari sisi tampilannya. Tapi dari sisi performance mungkin sangat jauh karena ini prosesor ini udah lama sekali dan discontinue menggunakan arsitektur RISC dan diproses oleh PowerPC dan digunakan di PowerBook. Oke, ini dia penampakannya. Mari kita lanjutkan untuk selanjutnya. Sekarang sebelumnya kita bersihkan dulu. Saya di sini membersihkan menggunakan ya bisa pembersih apalah. Kalau di sini menggunakan kayu putih, minyak kayu putih atau minyak telon untuk membersihkan sisa-sisa stiker kalau ada. Kemudian saya akan membersihkannya lagi dengan pembersih serbaguna. Ini penampakannya minyak telon. Oke, udah selesai kita membersihkan dan kita akan coba untuk mulai mereview laptop ini. Kita cek baterai. Oke, masih 4 step. Ya, baguslah kondisi baterainya. Kemudian kita lihat, akan kita coba nyalakan apakah masih bisa nyala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Alhamdulillah, ini bisa menyala. Dan kita lihat memang layarnya masih TN ya, masih belum yang kalau sekarang udah sangat baru sekali. Ini penampakannya cakep sekali ya. Kalau kita lihat tidak kalah dengan desain-desain yang sekarang, dan yang jelas bezelnya di zamannya sudah sangat tipis sekali. Kita lihat dibandingkan dengan laptop sekarang mungkin ada yang bezelnya jauh lebih tebal, tapi ini udah tipis sekali. Kita cek brightness-nya oke, bisa kita tombol brightness oke, bisa kita pencet dan berfungsi. Kemudian kita cek dari suara, tombol suara oke, untuk mengubah suara juga sudah bisa berfungsi. Sekarang kita cek untuk spesifikasi. Nah, di situ terdeteksi 1 GHz PowerPC, RAM memorinya 1,25 GHz DDR SDRAM. Ini SDRAM, masih SDRAM bukan DDR2 ya. Kita lihat spesifikasinya itu PowerBook 12 inch G4, bus speednya 1,33 MHz, RAM-nya ada 256 MB itu internal, jadi kita nggak bisa ubah-ubah, dan yang eksternal 1 GB itu maksimal RAM-nya. Jadi 1 GB udah maksimal karena dia DDR SDRAM.
Kemudian kita cek harddisknya, dia Masita itu DVD kombonya, jadi DVD drive. Kemudian Fujitsu itu harddisknya ada 5 ya sekitar 60 GB 60 GB. Ada 38 GB tersisa, jadi yang terpakai itu sekitar 12 GB untuk sistem dan aplikasi. Oke, ini penampakannya. Kita akan review untuk selanjutnya bagaimana ini di tahun 2020. Bisakah kita pakai? Oke, kita lanjutkan selanjutnya seperti apa. Terima kasih dan semoga baik-baik saja. Dan kita bisa review sampai nanti mencoba aplikasi semuanya. Oke. Setelah beberapa jam mencoba, kemudian cek terus, ternyata ada masalah di LCD-nya, di monitornya. Jadi nggak tahu ini apakah LCD-nya yang bermasalah atau VGA-nya yang bermasalah atau bagian mana, belum saya cek. Tapi yang jelas LCD-nya tidak bisa menampilkan sesuai yang seharusnya. Jadi ini seharusnya adalah logo Apple, kemudian ini adalah masuk sistem. Tapi ketika mouse digerakkan, di situ ada respon, meskipun layar seperti ini ada respon. Jadi kemungkinan adalah monitornya atau LCD-nya. Nanti kita akan coba, saya akan kontak sellernya seperti apa. Alhamdulillah ini dari sellernya juga respon dengan baik dan dia akan bertanggung jawab. Semoga bisa normal kembali setelah nanti ada replacement dari seller. Dan kita akan mengulas lebih banyak tentang PowerBook ini yang sudah lama sekali diproduksi dan sudah lama sekali discontinue. Apakah masih sanggup menjalankan daily activity di tahun 2020 ini? Semoga bisa menambah wawasan kita tentang produk-produk yang sudah lama sekali dan menambah wawasan kita tentang arsitektur komputer yang sudah discontinue. Terima kasih. Jangan lupa komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.